Usai pertemuan keluarga diplomat Arya Daru Pangayunan beraudiensi dengan Komisi 13 beberapa waktu lalu, Polda Metro Jaya tengah mengatur pertemuan dengan keluarga Arya Daru. Penyidik Polda Metro Jaya mengirimkan surat undangan wawancara klarifikasi perkara ke istri Arya Meta Ayu Puspitantri, namun waktu dan lokasi pertemuan belum dipastikan. Polisi masih berkomunikasi dengan keluarga Arya Daru apakah akan bertemu di Polda Metro Jaya atau di Yogyakarta. Tim Asosiasi Psikologi Forensik mengungkapkan almarhum ADP sempat mencoba akses layanan kesehatan mental secara daring beberapa tahun lalu. Salah satu email menunjukkan korban ingin konsultasi soal dorongan bunuh diri. Yang pertama, almarhum merupakan individu yang dikenal di lingkungannya sebagai pribadi dengan karakter positif. Beliau bertanggung jawab, suportif terhadap rekan kerja, pekerja keras, sangat diandalkan, dan merupakan individu yang peduli terhadap lingkungannya. Sebagai sosok yang kedua, sebagai sosok yang selalu berusaha menampilkan karakter diri, kualitas diri yang positif di lingkungan, almarhum mengalami kesulitan dalam mengekspresikan emosi negatif yang kuat, terutama dalam situasi tekanan yang tinggi. Tekanan tersebut dihayati secara mendalam sehingga mempengaruhi bagaimana almarhum memandang dirinya, memandang lingkungan, memandang masa depan. Almarhum berusaha menginternalisasi berbagai emosi negatif yang dirasakan dan berupaya untuk tidak menunjukkannya di depan orang lain. Meskipun demikian, kami menemukan bahwa pada almarhum ada riwayat di mana almarhum berupaya untuk mengakses layanan kesehatan mental secara daring. Terakhir kali dari data-data yang dihimpun, kami melihat kurang lebih sekitar tahun 2021. Awalnya dari data yang dihimpun di tahun 2013. Yang ketiga, ini kami pikir juga sangat penting bagaimana kita memahami situasi kehidupan almarhum, bahwa masa akhir kehidupannya sebagai diplomat, almarhum tugas yang sangat mulia melakukan perlindungan terhadap warga negara Indonesia. Almarhum adalah pekerja kemanusiaan. Beliau memikul berbagai tanggung jawab, menjalankan tugas peran profesional, sekaligus peran-peran humanistik sebagai pelindung, pendengar, sebagai rescuer, penyelamat bagi WNI yang terjebak dalam situasi krisis demi memastikan bahwa negara hadir bagi WNI yang ada di luar negeri. Bapak Ibu sekalian, perlu kita ketahui bahwa peran tersebut tentu menuntut empati yang tinggi, kepekaan emosional yang mendalam, ketahanan psikologis, sensitivitas sosial, yang ini semua tentu menimbulkan dampak seperti burnout, compassion fatigue atau kelelahan kepedulian, terus terpapar dengan pengalaman-pengalaman penderitaan, vicarious trauma. Nah, dinamika psikologis tersebut kami temukan di masa akhir kehidupannya. Yang keempat, meskipun menghadapi dinamika psikologis yang kompleks, karakteristik kepribadian almarhum yang berusaha untuk menekan apa yang dirasakan membuat almarhum cenderung sulit untuk atau mengalami hambatan dalam mengelola kondisi psikologis negatif yang dialaminya secara adaptif dan cenderung berusaha untuk menutupinya. Dinamika dalam diri tersebut membuat almarhum mengalami hambatan personal untuk mengakses dukungan, bantuan psikologis dan lingkungan terdekat dari tenaga profesional kesehatan mental. Setelah terakumulasi penghayatan almarhum tersebut mengenai dirinya, masalah, tekanan hidup di episode terakhir kehidupannya ini, kemudian mempengaruhi proses pengambilan keputusan almarhum terkait cara kematiannya atau upaya untuk mengakhiri kehidupannya. Bapak Ibu, masyarakat sekalian, kami Apsifor menegaskan bahwa kondisi psikologis individu tidak dapat disederhanakan hanya dari satu aspek kehidupan. Bahkan kita perlu memahami hasil interaksi dari berbagai faktor personal, faktor profesional, sosial, dan struktural. Oleh karena itu tidak ada satu faktor tunggal yang dapat menjelaskan kondisi psikologis atau kesehatan mental almarhum. Sementara itu pihak keluarga Arya Daru mempertanyakan kesimpulan psikologi forensik yang menyebutkan kondisi mental diplomat muda Arya Daru Pangayunan. Berikut penuturan penasihat hukum keluarga Arya Daru, Martin Lucas Simanjuntak kepada jurnalis senior Lukman Hanafi. Satu metode ya dalam menilai kejanggalan ataupun dalam menilai suatu kesimpulan mereka yang katanya mengatakan
ADP itu memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan bunuh diri. Iya. Nah, saya kan melihat itu salah satu yang digunakan adalah penelitian dari psikolog forensik itu. Oh, iya betul. Di mana psikolog forensik ini atau apsifor ini meneliti dan memeriksa orang-orang yang pernah orang-orang yang pernah berinteraksi dengan Arya dan hal-hal yang lain yang ada kaitannya dengan pribadinya Arya. Nah, seperti contoh email itu ya. Email itu kan katanya ada hubungannya dengan suatu upaya mencari suatu informasi terkait potensi untuk bunuh diri. Nah, ini pernah benar-benar dipelajari nggak pada saat riset itu atau jejak digital itu atau memang hanya untuk Arya atau Arya itu mempelajari itu untuk memberikan suatu informasi kepada orang lain untuk tidak melakukan bunuh diri, kan bisa juga. Betul. Nah, pernah nggak kalau itu email ya, pernah nggak ditelusuri emailnya ke siapa dan orang itu dikontak gitu. Nah, ini kan akhirnya menjadi sesuatu hal yang sudah tidak relevan lagi. Ya, apalagi tadi saya dengar alat kontrasepsi yang dijadikan bukti dan dipamerkan di depan meja itu ternyata ya punya istri almarhum gitu kan. Nah, maksudnya apa gitu? Nah, bukti itu sebenarnya tergantung orang yang memiliki kewenangan untuk menafsirkan. Dalam tingkat penyelidikan kan penyelidik. Nah, makanya maksud saya seperti apa yang informasi yang disampaikan kepada apsifor ini? Karena begini Mas Lukman, saya pernah punya pengalaman dengan tim terkait hal-hal yang seharusnya objektif tapi menjadi tidak objektif tatkala keterangan-keterangan ahli dari apsifor ini. Dulu kita ingat kasus Joshua 38 Juli 2022, ada satu laporan polisi Polres Jakarta Selatan. Dalam laporan polisi itu dikatakan terjadi peristiwa tembak-menembak yang dilatar belakangi dengan upaya pemerkosaan. Tahu nggak itu laporannya, Mas Lukman? Laporannya itu pelaporan terkait hal-hal yang di dunia ini tidak pernah terjadi, itu hayalan. Hayalan yang digunakan untuk menutupi rangkaian obstruction of justice. Pada saat para pelaku obstruction of justice ini termasuk Jerry Raymond Siagian itu Polda Metro Jaya masih menangani kasus laporan dari Putri Chandrawati, kan itu laporan ditarik ke Polda. Di Polda laporan itu naik tingkat penyidikan, salah satu buktinya adalah keterangan apsifor. Boleh tanya Ibu Reni. Saya pernah konfirmasi ke beliau, iya benar, memang kami memberikan keterangan pada saat laporannya Ibu Putri. Nah, saya nggak bilang dalam kasus Arya mereka pasti salah, tapi data, fakta, dan juga sejarah mengatakan pernah salah. Nah, makanya menurut saya menghakimi seseorang yang sudah meninggal dari perspektif tunggal itu menurut saya kejahatan. Peristiwa Arya ini dengan Brigadir Joshua dulu ada kemiripan-kemiripan yang mengarah untuk tidak seperti fakta yang sebenarnya begitu. Itu yang disebut dengan obstruction of justice. Nah, apakah ini terjadi atau tidak? Ya, nantilah kita lihat. Tapi yang pasti tidak salah keluarga menuntut keadilan. Siapa yang mau ya anaknya, siapa yang mau suaminya, siapa yang mau ayahnya, siapa yang mau keluarganya ya dihakimi meninggal tanpa ada keterlibatan orang lain dan bukan merupakan peristiwa pidana, lalu diberikan petunjuk-petunjuk di depan meja seakan-akan itu merupakan sesuatu hal yang di luar etika ataupun kewajaran di Indonesia. Itu yang sangat layak diperjuangkan.